Sobat Robi, gimana kabar kalian? Nah, gue selalu berharap kalian selalu sehat-sehat aja guys. Walaupun di tengah pandemi kali ini, kalian selalu sehat, jaga kesehatan, minum vitamin, selalu gunakan masker ya guys. Nah, kali ini kita akan berbincang lagi nih dengan Mbak Elvina. Tentunya teman-teman atau Sobat Hobi yang sebelumnya sudah ngikutin konten-konten kita, pasti sudah kenal dengan Mbak Elvina. Jadi Mbak Elvina ini adalah salah satu ini ya Mbak ya, pegawai Kominfo yang mengurus beasiswa di Kominfo ya, di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, kali ini Mbak Elvina akan berbagi terkait beasiswa dalam negeri ya? Iya, benar. Karena di konten-konten sebelumnya kita sudah bercerita bagaimana untuk mendapatkan dan prosedur dari beasiswa Kemenkominfo untuk di luar negeri. Nah, langsung aja nih Mbak ya. Oke. Kalau untuk beasiswa dalam negeri ini sendiri, apa sih yang sangat membedakan dengan beasiswa luar negeri? Apakah memang dari prosedurnya, persyaratannya, atau apa? Mungkin Mbak Elvina bisa cerita nih ke Sobat-Sobat Robi. Oke, makasih Mas. Jadi beasiswa dalam negeri ini bedanya udah pasti yang pertama adalah tujuannya ya. Kalau misalnya beasiswa dalam negeri ini ditujukan tujuan perguruan tinggi studinya ada di dalam negeri di Indonesia. Kita kerjasama dengan universitas-universitas negeri di Indonesia. Sedangkan kalau program beasiswa di luar negeri kita mengarahkan ke beberapa negara tujuan studi gitu. Nah, terus kalau tujuannya di Indonesia sendiri untuk yang program beasiswa S2 dalam negeri ini tujuannya kita lebih spesifik dan program studi yang ditawarkan pun juga lebih spesifik karena awalnya kita pertama kali membuka program ini di tahun 2007 itu awalnya kita membuka untuk program beasiswa S2 dalam negeri yang di bidang informatika. Jadi khusus untuk meningkatkan tata kelola TIK dulu untuk mendukung pengembangan e-government di Indonesia. Nah, jadi kita buat program beasiswanya S2 dalam negeri di bidang informatika. Lalu seiring dengan berjalannya waktu kami membuka juga ini program beasiswa untuk S2 dalam negeri di bidang komunikasi. Jadi untuk mendukung program pemerintah untuk meningkatkan layanan pemerintahan di bidang kehumasan dan PR ya, jadi PR-nya pemerintah gitu. Makanya kita buat program S2 bidang komunikasi. Ya, kita kerjasama dengan perguruan tinggi negeri juga. Lalu yang terakhir nih, baru tahun lalu kita buka lagi nih karena sekarang kita lagi hype-hype-nya transformasi digital ya. Jadi kita juga mau berusaha untuk membantu bagaimana pemerintah itu mendukung transformasi digital dengan cara pengembangan inovasi kebijakan nih, karena ini kan digital perlu kita tahu kebijakan digital itu sangat penting. Jadi dengan dibukanya program ini kami berharap untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas SDM di pemerintahan, gimana caranya membuat kebijakan di bidang digital gitu terkait dengan digital policy gitu. Oh, oke. Dan jadi kan Mbak Elvina tadi udah bilang nih guys, jadi pada beasiswa sebelumnya hanya untuk cover area informatika saja ya Mbak ya, tapi sekarang sudah lebih meluas nih kehumasan sama komunikasi ya. Nah, kalau misalnya dari orangnya sendiri, aplikannya yang bisa mendaftar di sini, apakah mesti PNS juga atau seperti apa? Enggak, jadi awalnya memang kita khusus untuk PNS, anggota TNI dan Polri, tapi sekarang kami sudah lebih meluas membuka juga untuk masyarakat umum. Sejak tahun 2019 kami memperbolehkan untuk masyarakat umum untuk apply di program beasiswa ini. Cuman memang program studinya masih tetap terbatas di bidang komunikasi, informatika sama yang MKIK tadi gitu. Jadi untuk program yang terbuka untuk masyarakat umum ini yaitu di bidang komunikasi. Jadi kita S2 ilmu komunikasi itu nanti ada di beberapa perguruan tinggi, nanti tetap bisa di-apply oleh masyarakat umum. Dan juga ada program beasiswa untuk S2 bidang informatika itu di bidang teknologi informasi, jadi magister teknologi informasi di beberapa perguruan tinggi juga. Namun memang ada program studi yang memang masih khusus untuk anggota ASN, PNS, dan TNI Polri, yaitu di RMKI. Jadi manajemen keamanan informasi itu masih hanya untuk PNS gitu. Oke. Nah, tadi Sobat Robi kita sudah mendengar jenis course atau kuliah apa yang bisa kita ambil, sama juga siapa nih yang eligible untuk bisa mendaftar beasiswa ini nih guys. Nah, tadi siapanya sudah, terus berkas-berkas atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar gimana? Jadi untuk persyaratan pendaftaran ini, ini kita mulainya sebenarnya mungkin kita mulai dari prosedur dulu ya, karena ini prosedurnya agak berbeda nih dengan yang beasiswa luar negeri atau program beasiswa lainnya ya. Karena kalau misalnya orang nanya, Mbak nanti gimana nih apply-nya ke Kominfo-nya gimana? Karena mereka nggak apply ke kita, tapi karena kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, yang mengelola adalah perguruan tinggi tersebut, gitu. Jadi nih buat para sobat hobi nih, scholarship hunter yang lagi nyari
nyari beasiswa, kalian mungkin bisa langsung ngecek ke masing-masing pengelola di perguruan tinggi yang memang kalian mau apply. Jadi kita kerjasama di perguruan tingginya dulu mungkin ya Mas ya. Jadi perguruan tinggi untuk bidang S2 Ilmu Komunikasi itu kita ada di Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas yang di Sumatera. Lalu kemudian di Jawa kita kerjasama dengan UI, terus jadi FISIP UI, terus kemudian ada di Universitas Negeri 11 Maret di Solo, di UGM. Lalu kemudian di Unair, jadi ada 4 universitas di Jawa. Lalu kemudian untuk yang kita mengakomodir juga kepentingan Indonesia bagian timur ya, kita ada di Unhas, di Universitas Hasanuddin di Makassar ya? Ya, di Makassar. Lalu untuk yang Magister Teknologi Informatika, untuk yang bidang informatika nih, kita ada di Jawa nih Mas ya, nih Sumatera kita sayangnya belum ada. Jadi teman-teman yang mungkin dari Sumatera, dari pulau lain bisa apply di yang di Jawa. Itu di UI. Itu kami ada dua yang bidang informatika. Jadi kita kerjasama dengan Fakultas Ilmu Komputer untuk bidang Magister Teknologi Informasi. Lalu kemudian kita kerjasama juga dengan Fakultas Teknik untuk bidang keamanan informasinya, yaitu manajemen keamanan jaringan informasi. Lalu kemudian kita juga kerjasama dengan ITB. Jadi ITB kita ada 2 kerjasama juga untuk bidang studinya, yaitu di bagian MTI juga, LTI Layanan Teknologi Informasi, dan kemudian juga untuk manajemen informasi, dia rekayasa dan manajemen keamanan informasi begitu. Lalu untuk yang di Jawa Tengah kita kerjasama dengan UGM di Magister Teknologi Informasi e-Government. Kita kerjasama dengan Fakultas Teknik UGM. Dan yang terakhir di Surabaya kerjasama dengan ITS. Jadi untuk petik, kita sebutnya petik, jadi pengelola TIK pemerintahan begitu. Tapi masih boleh terbuka juga untuk masyarakat umum. Yang masih tertutup untuk masyarakat umum adalah yang manajemen keamanan informasi. Jadi buat mungkin para scholarship hunter yang mau apply, itu bisa ngecek prosedur pendaftaran ke masing-masing perguruan tinggi. Mereka bisa ikut langsung mendaftar ke perguruan tinggi sesuai dengan gelombang-gelombang seleksi masuk ya. Karena kan mungkin masing-masing perguruan tinggi ini punya gelombang seleksi nih, ada yang sampai 2, 4, bahkan 6 kali penerimaan. Jadi mereka langsung mendaftar aja, mengikuti seleksi masuk di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nanti sampai kemudian akhirnya mereka lulus, mereka menghubungi ke pengelola perguruan tinggi, pengelola beasiswa di perguruan tinggi tersebut. Jadi sampaikan bahwa mereka mau mendaftar program beasiswa Kominfo. Begitu. Jadi semua persyaratannya nanti akan diberitahu oleh pengelola program beasiswa tersebut. Nanti mereka tinggal menyampaikan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada si pengelola perguruan tinggi gitu. Oke. Nah, tadi Sobat Robi kalian sudah dengarkan kampus-kampus mana aja nih, universitas mana aja yang kerjasama dengan Kementerian Kominfo. Tapi gini Mbak Elvina, kalau misalnya saya nih sebagai pelamar ya, jadi memang prosedur pertamanya adalah saya harus mendaftar langsung ke kampus, terus dengan gelombang-gelombang yang Mbak bilang tadi, terus akhirnya saya lulus, baru saya menghubungi pihak kampus yang PIC yang kerjasama dengan Kominfo tadi betul. Ya. Nah setelah itu baru nanti saya di-offer ke Kementerian Kominfo. Iya, jadi nanti semua dokumen aplikannya itu nanti akan dikompilasi oleh masing-masing pengelola beasiswa di perguruan tinggi. Nanti kemudian pengelola beasiswa dari perguruan tinggi kan mereka sudah ada daftar siapa aja yang lulus dari mereka nih. Nanti mereka yang akan mengirimkan kepada Kementerian Kominfo, yang akhirnya nanti kami akan melakukan seleksi akhir di Kementerian Kominfo. Jadi sebenarnya dari pelamar sendiri tidak ada hubungan langsung dengan Kementerian Kominfo. Kami hanya memberikan beasiswanya begitu. Nah, jadi Mbak Elvina, koreksi kalau saya salah ya. Jadi misalnya kalau semua prosedur awalnya itu akan di take over oleh pihak kampus ya, sampai mereka lulus kayak gitu. Nah, ketika misalnya mereka sudah dapat informasi terkait beasiswa ini, baru mereka bisa mencari support untuk pendanaan dari Kominfo gitu ya. Iya, betul. Tapi tetap melalui dari PIC kampus. Iya, jadi betul. tidak ada hubungan langsung dengan Kominfo. Begitu. Nah, pertama nih, oke Sobat Robi. Terus kalau misalnya pertanyaan saya berikutnya nih Mbak, kuotanya sendiri ada batas kuota nggak? Per kampus kah? Per apa gitu? Apa ada batasan nggak? Kalau batasan kuota memang tetap ada sih ya dari kampus, tapi itu semua tetap tergantung dengan merit base dari masing-masing kampus begitu. Jadi nggak ada kuota untuk yang kampus ini, karena biasanya kadang ada beberapa di kampus yang sudah ditetapkan kuotanya, tapi kemudian masih ada yang bisa disubsidi dari kampus lain gitu sih Mas.
Oke, kayak gitu. Itu yang pasti sih tetap ada merit base ya. Dari masing-masing kampus sudah ada yang shortlistnya, yang mana yang mereka udah berdasarkan peringkatnya begitu. Ada Oke. pemeringkatan juga di kampus dan pastinya berdasarkan internal selection dari Kominfo, karena nanti akan ada beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan dari Kominfo untuk menetapkan berapa di masing-masing perguruan tinggi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya di kampus pun sudah memfilter, misalnya sebagai contoh UI sudah memberikan, oh ya ini 10 ini nih yang sepertinya pantas untuk mendapatkan beasiswa nih. Nah 10-nya itu diberikan ke Kominfo datanya, dan Kominfo sendiri itu ada batasan kuota lagi nggak? Apakah 10 itu ketika di tes akhir Kominfo itu semuanya memang pantas mendapatkan beasiswa, ya udah disupport, atau memang ada dikurangi lagi nggak berdasarkan jumlah kuota? Itu nanti biasanya akan ada pertimbangan itu Mas. Mungkin yang pasti sih pertimbangan kami itu sebenarnya adalah relevansi tugas dan jabatan, dan apakah dia mensupport sesuai dengan tujuan kami, sesuai dengan tujuan misalnya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan atau peningkatan tata kelola TIK di instansinya, atau yang kehumasan tadi. Kalau misalnya dia sesuai dengan tujuan beasiswanya, sesuai dengan relevansi tugas dan jabatannya, itu nanti bisa membantu kami untuk pertimbangan untuk masalah kuota tadi. Oke. Begitu. Nah, kalau misalnya yang pelamar itu bukan kerja di instansi misalnya S1 terus kerjanya di di private company, terus bukan di instansi pemerintah, apakah juga berhak untuk mendapatkan beasiswa ini, padahal jurusan yang diambil itu masuk di cover oleh Kementerian Kominfo gitu? Tetap bisa, jadi asalkan yang bersangkutan itu ada latar belakang pekerjaannya relevan dengan yang akan di-apply. Jadi misalnya yang bersangkutan kerjanya di instansi swasta, tapi dia PR-nya nih, karena jadi dia bisa apply untuk beasiswa S2 ilmu komunikasi. Atau misalnya dikerja di instansi swasta, tapi dia bagian TI-nya, itu dia tetap bisa apply untuk magister TI-nya, untuk tata kelola TIK-nya. Karena sebenarnya kami, kenapa dari tahun 2019 itu kami memutuskan untuk membuka juga untuk masyarakat umum, karena kami juga ingin membantu untuk pengamanan SDM di sektor swasta yang mereka membutuhkan juga nih peningkatan kapasitas untuk bidang kehumasan dan tata kelola TIK gitu. Oke. Gitu. Jadi yang penting sih tujuannya ya, mereka boleh apply gitu. Nah, Sobat Hobi, tadi kan terkait dengan prosedur udah dijelaskan secara lengkap banget ya dari Mbak Elvina. Nah, sekarang ini Mbak, prosedur udah, mungkin berkas-berkas yang dibutuhkan untuk ngelamar itu apa, walaupun si pelamar itu akan langsung ngelamar ke kampus. Ya, oke. Jadi kalau misalnya dokumen yang akan dikirimkan kepada kita itu nanti harusnya disampaikan kepada si pengelola program beasiswa ya, yang ada di masing-masing perguruan tinggi ya. Itu dokumen-dokumennya yaitu untuk misalnya untuk PNS itu SKCPNS, SKPNS, lalu kemudian ada ijazah terakhir, terus kemudian surat keterangan lulus yang dari masing-masing perguruan tinggi ya, tanda bahwa dia sudah lulus seleksi di perguruan tinggi tersebut. Terus ada surat izin dari atasannya. Jadi kalau misalnya untuk PNS, anggota TNI sama Polri, ini harusnya mereka berada di posisi tugas belajar selama mereka itu belajar di perguruan tinggi tersebut. Jadi tidak ada izin belajar. Mereka kalau izin belajar itu kan mereka hanya belajar dan mereka masih tetap harus masuk ke kantor, masih melakukan tugas kedinasan. Nah, untuk tugas belajar itu mereka benar-benar lepas dari tugas kedinasan. Jadi misalnya 2 tahun rentang masa studi, selama 2 tahun itu mereka seperti cuti. Jadi mereka tugas belajar begitu. Itu yang penting sih Mas, karena banyak beberapa instansi itu yang tidak membebaskan si penerima beasiswa ini untuk belajar. Jadi masih banyak yang hanya diberikan izin belajar. Jadi buat para aplikan, pastikan bahwa kalian sudah menerima izin dari atasan untuk dibebas tugaskan dari tugas apapun yang terkait dengan kedinasan. Lalu itu nanti dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan bahwa mereka akan mendapatkan izin untuk tugas belajar. Lalu kemudian ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan jabatan itu untuk menentukan relevansi tugas dan jabatannya sesuai dengan program studi yang akan di-apply begitu. Nah, tadi Sobat Hobi sudah disampaikan sama Mbak Elvina nih, gimana kalau persyaratan apa nih yang harus dipenuhi khususnya untuk PNS, TNI, dan Polri, yaitu untuk mendapatkan surat pernyataan dari atasan ya Mbak ya, untuk menjamin bahwa kalian bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman ya, dengan keberlanjutan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari
Jadi mereka ini Mbak, selain itu syarat-syarat yang lain apa Mbak? Misalnya Kak IPK lah atau apa gitu? Oke, kalau misalnya syarat nih dari Kominfo-nya sendiri, kami ada syarat umum sama syarat khusus dibagi ya. Jadi kalau misalnya syarat umum ini berlaku untuk PNS dan untuk masyarakat umum. Jadi persyaratannya itu adalah dia ada masa kerja minimum 2 tahun gitu. Jadi ini sama kayak yang beasiswa luar negeri ya kan. Jadi dalam rentang waktu 2 tahun itu kami harapkan mereka tuh udah tahu mereka mau belajar apa, terus kemudian mau kedepannya mau memberikan kontribusi apa semuanya itu sudah pasti di pertimbangan mereka. Lalu kemudian selain itu mereka sudah mendapatkan izin dari atasan bahwa mereka akan melakukan tugas belajar, mereka akan diberikan tugas belajar. Lalu kemudian kalau misalnya persyaratan khususnya itu untuk PNS itu ada maksimum umurnya 37 tahun. Ini berdasarkan dengan surat edaran Menpan ya Mas. Jadi ini bukan sebenarnya kebijakan Kominfo itu mengikuti dari Menpan RB. Begitu, karena itu yang nanti menentukan apakah mereka bisa mendapatkan tugas belajar atau enggak. Jadi usia maksimum 37 tahun untuk PNS, anggota TNI dan Polri. Terus ada standar IPK, itu untuk ilmu komunikasi itu IPK-nya minimum 3. Lalu untuk yang bidang informatika minimum IPK-nya 2,9. Terus kemudian mereka juga harus mendapatkan itu surat dari pimpinan untuk bahwa nanti ketika mereka kembali mereka akan ditempatkan ke bidang tugas yang sesuai dengan apa yang mereka sudah pelajari gitu. Jadi ada kebermanfaatannya program studi ini dan beasiswa ini bagi mereka ke depannya. Lalu untuk persyaratan untuk masyarakat umum sendiri, jadi masyarakat umum yang mau apply beasiswa ini mereka harus memiliki latar belakang pekerjaan di sektor TIK gitu, atau mereka pelaku startup lokal. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang program beasiswa S2 luar negeri ini syarat-syaratnya. Terus ada maksimum umur juga 33 tahun gitu. Jadi ada batasan umum batasan umur bagi masyarakat umum. Gitu. Jadi untuk syarat umurnya itu sendiri berbeda ya antara PNS, TNI, Polri dengan masyarakat umum ya? Iya betul, karena yang kita untuk yang persyaratan umur yang untuk TNI dan Polri dan PNS kita mengikuti yang tadi, yang surat edaran Menpan gitu untuk tugas belajar. Oke Mbak, nah kalau misalnya itu prosedur udah, persyaratan sudah, terus deadline-nya sendiri Mbak? Oke. Jadi kan kalau misalnya saya mendapat informasi dari Mbak Elvina bahwa status kelulusan dari suatu pelamar itu akan ditentukan dengan melalui mekanisme kampus ya, prosedur kampus. Betul. Nah, gelombang 1, gelombang 2 atau terkait dengan gelombang-gelombang yang lainnya terkait dengan kebijakan kampus. Nah, kalau deadline-nya sendiri untuk bisa mendapatkan beasiswa Kominfo setelah mereka lulus dari persyaratan kampus itu kapan ya? Nah ini untuk deadline-nya sendiri dari Kominfo sebenarnya kita nggak memberikan batas waktu, karena sebenarnya masing-masing perguruan tinggi itu kan punya batas waktu sendiri-sendiri ya, dan mereka ada gelombang penerimaan masing-masing itu berbeda-beda. Jadi biasanya nanti setelah ada batas waktunya itu kalian bisa ngecek dulu di website masing-masing kampus mungkin kapan batas waktu terakhir untuk masing-masing gelombang. Jadi itu yang mungkin teman-teman perlu pay attention gitu. Jadi lebih ke batas waktu pendaftaran di kampus, lalu kemudian nanti dari kampus biasanya akan menyampaikan shortlistnya kepada Kominfo, dan itu dari Kominfo nanti akan memberikan hasil seleksi internal dari Kementerian Kominfo seperti apa. Jadi sebenarnya dari Kominfo sendiri nggak ada batas waktunya sih Mas. Yang perlu pertimbangkan mungkin yang batas waktu dari perguruan tinggi. Oh ya Mbak, sebelum saya lupa nih. Jadi kan nanti kan seleksi akhirnya akan dilakukan oleh Kominfo ya. Nah itu seleksi apa ya Mbak? Tadi belum saya tanya soalnya. Oh iya, jadi seleksi di internal Kementerian Kominfo itu nanti akan sangat mempertimbangkan terkait dengan, kalau seleksi akademis kan lebih ke kampus ya, gitu. Jadi kalau misalnya di Kominfo tuh lebih mempertimbangkan nanti dari relevansi tugas dan jabatan. Jadi nanti kami akan ngecek semua nih Mas dokumen-dokumennya. Mereka kan menyampaikan dokumennya kepada kami. Terlepas dari yang tadi persyaratan administrasi seperti yang IPK sama batas umur mereka, nanti kami mempertimbangkan juga nih apakah relevan tugas fungsi jabatan yang selama ini mereka ambil, mereka terima itu dengan program studi yang mereka mau ambil di kampus. Dan itu hanya seleksi berkas ya, nggak ada wawancara? Nggak ada. Jadi seleksi finalnya berkas ya? Iya, betul. Oke, nah terus kalau misalnya itu, selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih yang di cover
oleh beasiswa Kominfo dalam negeri ini? Oh iya, Gitu. itu penting banget ya. Apa aja yang di cover gitu? Oke, jadi kalau misalnya Kominfo itu nanti akan mengcover biaya pendidikannya. Jadi biaya pendidikan untuk selama proses studi itu nanti akan dibiayai oleh Kementerian Kominfo, dan itu kami membayarnya di depan Mas. Jadi begitu mereka lulus, mereka sudah mulai melangsungkan kegiatan perkuliahan dari semester 1 itu nanti kami akan bayar full sampai akhir. Lalu kemudian kami juga akan memberikan bantuan biaya operasional pendidikan, namanya BOP itu untuk membantu mendukung mereka pada waktu perkuliahan. Jadi bisa dipakai untuk misalnya biaya fotokopi atau biaya hidup atau biaya transport gitu. Walaupun sebenarnya jumlahnya ini masih kecil ya Mas ya. Nah, jadi kira-kira jumlahnya itu sekitar 1,7. Nah, nanti itu kami per bulan, itu kami berikan per bulan, tapi kami biasanya akan mentransfer sekitar 3 bulanan begitu. Nah, itu nanti kami juga mengharapkan, karena skema beasiswa ini adalah cost sharing dengan pemerintah daerah atau instansi kementerian lembaga ya. Jadi bagi para aplikan ini kami harapkan nanti juga menyampaikan kepada mungkin biro kepegawaian atau instansi atau pimpinan di atasnya, menyampaikan bahwa beasiswa Kementerian Kominfo ini kami harapkan, kami himbau untuk bisa menjadi skema beasiswa cost sharing. Jadi untuk komponen-komponen yang tidak di cover oleh Kementerian Kominfo, nanti kami harapkan bisa di cover oleh kementerian lembaga terkait atau instansi pemerintah daerah begitu. Oke, nah dari Kominfo sendiri apa aja Mbak ini cover? Iya, itu aja, itu tadi Mas. Jadi biaya operasional pendidikan yang itu untuk membantu operasional selama mereka kuliah, sama biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan itu uang SPP ya, SPP sama mereka lulus begitu. Terus kalau misalnya untuk keluarga? Kalau di S2 dalam negeri kita tidak ada cover untuk keluarga sih. Oke. Terus misalnya kayak, ini sebagai contoh Mbak, misalnya saya orang Jakarta terus mau ngelamar dapatnya di Unhas Makassar, apakah diperbolehkan? Oh boleh banget, boleh. Karena banyak sekali sih Mas yang seperti itu. Jadi banyak yang cross, karena mungkin ada juga teman-teman, saya lihat juga ada yang dari Papua bahkan, terus daftarnya di Jawa gitu juga banyak, atau di ITB gitu. Ada juga yang dari Indonesia bagian timur daftar dan akhirnya kuliah di USU, di UNAN, itu juga banyak seperti itu. Nah, terkait hal itu, biaya pesawatnya, Nah, itu yang transportasinya, makanya nah itu yang diharapkan bisa di-cover oleh pemerintah daerah. dan Karena itu skemanya, tidak di-cover oleh Kementerian Kominfo. iya, betul. Karena skema beasiswa ini, ketika kami membuka beasiswa ini, kami biasanya buka itu di awal tahun, di sekitar bulan Januari Februari. Kami akan mengirimkan surat kepada kementerian lembaga terkait dan instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi kami kirimkan surat ke semua instansi, dan di situ sudah di-state bahwa Kementerian Kominfo mengharapkan skema beasiswa ini adalah cost sharing. Jadi ada andil dari peran serta dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengembangan SDM juga di wilayahnya begitu. Tapi itu tergantung lagi dengan pemerintah daerahnya kan? Iya, betul. Jadi begitu. Jadi diharapkan mereka bisa tetap membantu sih Mas gitu. Oke. Terus Mbak, kalau menurut Mbak Elvina, ada nggak informasi yang terlewat nih buat sobat-sobat hobi? Mungkin kalau misalnya ada beberapa informasi yang saya terlewat, bisa ngecek aja di IG-nya BLSDM Kominfo @BLSDM Kominfo, atau IG-nya Kominfo @Kemenkominfo. Di situ kami sudah nge-share terkait dengan informasi program beasiswa ini, karena program beasiswa ini udah dibuka dari bulan Januari ya. Jadi teman-teman bisa akses di situ, dan bisa ngecek juga di situ ada hotline-nya juga. Kalau misalnya mau menghubungi kami untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan informasi program beasiswa ini, bisa ngecek di hotline-nya, itu bisa menghubungi kami gitu. Oke, nah sebelum kita tutup nih ya Mbak Elvina ya, jadi gue ingin merangkum nih guys. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan beasiswa dalam negeri, ini hanya untuk S2 ya? Iya, untuk beasiswa S2 aja. Hanya untuk S2. S3-nya belum ya Mbak ya? S3-nya belum diharapkan ya. Nah, jadi kalian harus fokus dengan persyaratan dan waktu pendaftaran seleksi dari kampus. Iya, Itu betul. yang paling penting guys, Sobat Hobi. Dan juga berikutnya itu seleksi terakhir akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo, dan hanya untuk seleksi berkas. Tidak ada seleksi wawancara. Nah, terus deadline-nya itu sendiri sangat bergantung dengan masing-masing kampus. Iya, betul, Oke. betul. Nah, selanjutnya terus yang di-cover oleh Kementerian Kominfo ini adalah SPP, dan juga dengan uang operasional per bulan sekitar 1,7 ya tadi. Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi tidak ada biaya transportasi, guys. Jadi kalau misalnya kalian dari Jakarta, misalnya kebetulan ada orang tua di Makassar, terus kalian pingin ngambil di kampus sekitar Makassar, diperbolehkan ya Mbak? Boleh banget. Asalkan sejalan dengan
pekerjaan, dan ketika kembali nanti bisa ilmunya dimanfaatkan di tempat dia bekerja ya. Oke, ada lagi Mbak? Udah itu aja. Oke. Nah Sobat Hobi, sebelum kita akhiri, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar, dan kita nanti link-link yang penting itu nanti akan kita coba tulisan di deskripsi ya Mbak ya. Iya, betul. Nah Sobat Hobi, terakhir dari gua, selalu jaga kesehatan kalian, dan buat para pejuang beasiswa, kalian semangat ya guys, karena memang sekarang ini persaingan kerja juga udah semakin meningkat ya Mbak. Iya, betul. Jadi kalian memang untuk harus meningkatkan aktualisasi diri. Jadi teruslah berjuang di dunia pendidikan juga bisa kayak gitu. Oke Sobat Hobi, sampai jumpa di lain kesempatan. Selalu jaga kesehatan kalian. Ya udah, see you in the next video. Bye. Good luck.